Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Koalisi Merah Putih bersepakat akan menjadi penyeimbang dalam pemerintahan Jokowi JK. SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat mengatakan akan melanjutkan pertemuan itu segera dengan pertemuan lain bersama para Ketua Umum partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Drama politik apa yang dimainkan SBY? Akankah Demokrat konsisten menjadi partai penyeimbang atau bergabung bersama Gerindra dan koalisinya? Atau ini justru menjadi posisi tawar Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi JK? Kita akan membahasnya bersama narasumber, ada Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Parera di studio dan juga pengamat politik C. Kristiadi dari CSAS, dan melalui sambungan telepon ada pengurus DPP Demokrat Didi Irawadi. Mas Didi. Halo Mas Didi, ini sebetulnya apa agenda pertemuan Pak SBY dengan Koalisi Merah Putih kemarin? Saya kira tidak ada agenda khusus apa, tapi yang pasti bahwa Partai Demokrat ke depan, ya, nanti 5 tahun ke depan, siap membantu pemerintahan yang ada. Membantu tentunya kan tidak harus berada di dalam pemerintahan. Penyeimbang itu juga bagian dari membantu pemerintahan, karena sebagai penyeimbang itu adalah manakala ada kebijakan-kebijakan yang baik dari pemerintah yang akan datang, dari presiden terpilih, ya, tentu akan didukung oleh Partai Demokrat. Tapi manakala kebijakan-kebijakan itu keliru atau tidak memberikan kemaslahatan atau benefit bagi masyarakat, tentu Partai Demokrat akan mengkritisi. Ya, sebetulnya pernyataan bahwa Demokrat akan menjadi penyeimbang itu sebelum pertemuan koalisi sudah dilakukan. Tapi mengapa terus kemudian ada pertemuan dengan Koalisi Merah Putih? Wah, kalau yang komunikasi kan boleh-boleh saja dilakukan kepada siapa saja, ya. Karena kalau kami mengambil posisi sebagai penyeimbang, tentu komunikasi yang baik kepada siapapun di dalam membangun bangsa ini ke depan tentu sah-sah saja, nggak ada masalah. Menjadi penyeimbang harus bertemu dengan Koalisi Merah Putih, ya? Kenapa? Untuk menjadi penyeimbang, partai penyeimbang itu ya, harus bertemu dengan Koalisi Merah Putih. Dengan siapa saja, membicarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna bagi bangsa ini. Ya. Itu bagian dari bagian dari peran kita membantu pemerintahan yang akan datang. Soal Partai Demokrat terhadap pemerintahan SBY kita sudah jelas, ya. Kemarin, ya, Presiden SBY telah membantu sepenuhnya proses transisi, manakala diperlukan dalam proses transisi ini, apa masukan-masukan, saling sharing dan sebagainya, kan itu sudah dilakukan, ya. Dilakukan. Jadi bagi Partai Demokrat berkomunikasi dengan siapapun demi membangun bangsa ini, demi kelanjutan pemerintahan datang, tentu saya pikir hal yang baik, karena kami ingin pemerintahan yang akan datang itu tentu bisa berjalan dengan baik, bahkan lebih bagus dari yang sekarang. Baik, Mas Didi. Komunikasi terhadap siapapun demi baik, Mas perjalanan negeri ini ke depan, ya. Sebelumnya ini kita punya kutipan pernyataan dari Pak SBY, kita dengarkan bersama. Setelah penjelasan kami berdua, yang jelas kami senang sekali Pak Jokowi juga demikian, situasinya konstruktif, baik, pikiran kami berdua jernih, kami memiliki sumpah dan tekad yang sama, berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia, untuk negeri kita, baik masa kini maupun masa depan. Dan oleh karena itulah berikan kesempatan kepada kami berdua untuk melakukan konsultasi dan komunikasi lanjutan dalam konteks transisi ini, dan bagi saya akan merampungkan tugas secara saya hingga tanggal 20 Oktober nanti. Merasakan tekanan ataupun desakan kepada pemerintah yang saya pimpin untuk menaikkan BBM ini boleh dikata luar biasa. Paling tidak dari kalangan partai politik tertentu, dari media konvensional tertentu, dan juga sejumlah pihak begitu. Ingat saya tahun 2004 dulu saya tidak mendesak pemerintahan yang ada untuk segera menaikkan bahan bakar minyak, padahal dulu gapnya jauh sekali antara harga yang disubsidi dengan harga keekonomiannya. Presiden terpilih yang insya Allah menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7. Konteksnya itu bukan konteks politik
dan tidak ada deal politik apapun sebagaimana yang dispekulasikan oleh sejumlah kalangan. Tujuan kami bertemu di Bali kemarin agar kesiapan Presiden terpilih untuk mengemban tugas nanti setelah 20 Oktober itu menjadi baik. Dan tentunya saya juga mendengar tadi pikiran-pikiran koalisi Merah Putih ini bagaimana akan terus secara aktif menjadi bagian mengawal pemerintahan. Istilah teman-teman yang ada di sekeliling saya ini sebagai kekuatan penyeimbang, dan kalau itu menjadi bagian dalam checks and balances dalam arti yang luas untuk memastikan bahwa haluan negara, kebijakan pemerintah itu berjalan ke arah yang benar, maka peran itu diperlukan. Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Mas Kris, ini kalau kita bicara soal secara kronologi. Yang pertama tadi kalau kita menyimak pernyataannya pada saat pertemuan dengan Jokowi di Bali, kemudian ada wawancara khusus yang diunggah di YouTube pasca pertemuan di Bali, dan ketiga, terus kemudian ada pertemuan dengan Koalisi Merah Putih. Dan kalau kita lihat pernyataannya tadi ada kekuatan penyeimbang dengan pemerintahan Jokowi JK ke depan. Apa yang terbaca di sini, Mas Kris? Sebetulnya kalau hanya secara kronologi kurang bermakna. Tapi kalau berbagai simptom atau peristiwa itu bisa dijahit jadi satu, menurut saya agak jelas skenario besar apa yang akan terjadi politik 5 tahun ke depan. Pertama misalnya mulai dari bahwa sampai sekarang ini tidak pernah ada pernyataan ucapan selamat dari tokoh-tokoh yang merepresentasi daripada Merah Putih saat itu. Itu berarti apa? Berarti bahwa peperangan akan terus nih. Jangan harap kamu menang, enggak, kita perang terus. Meskipun mereka menerima putusan MK ya? Ya, menerima putusan MK, tapi juga maju ke MA, ke PT UN dan sebagainya. Maka membentuk pansus mengenai soal Pilpres. Kemudian juga bermacam-macam. Ditambah lagi sekarang ini yang bagi saya agak mengejutkan bahwa Undang-Undang Pilkada yang semula partai-partai yang tergabung dalam Merah Putih juga betul-betul termasuk yang sebetulnya yang tergabung dalam Pak Jokowi sekarang ini, tapi terutama yang akan saya bicarakan yang bergabung Merah Putih, yang semula mendesak untuk agar menolak usul pemerintah bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD lagi. Ya. Tiba-tiba sekarang ya itu merubah sikap ya untuk mau kembali lagi dipilih oleh DPRD. Mungkin mendapat pencerahan kali Mas Kris. Bukan usaha pencerahan, tapi saya kira kalau memang teman-teman dari Merah Putih ini mau semakin menelikung Jokowi 5 tahun yang akan datang, memang basis-basis daripada kekuatan kepala-kepala daerah yang dulu dipilih langsung dan dipilih oleh DPRD itu lebih mudah dijinakkan. Artinya apa? Ingin menguasai kekuasaan di daerah. Artinya ingin menguasai kekuasaan di daerah, dan dalam skenario besar ini bahwa pokoknya you menang menjadi presiden, tetapi kita akan berperang terus sehingga cuma kamu akan hanya melayani perang dengan saya, tidak akan sempat melayani masyarakat. Oleh karena itu saya akan kemudian bekerja lagi untuk tahun 2019 seperti itu. Nah, inilah yang saya kira sangat sayangkan. Ditambah lagi sebetulnya sikap Pak SBY yang bagi saya beliau itu seharusnya sebagai negarawan bisa lebih memberikan kontribusi. Oke lah sekarang ini sekarang lebih menjadi satu lagi, kemudian bersama-sama ya melupakan yang proses-proses Pilpres yang lalu. Sebab kalau kemudian juga dia ikut menari di gendangnya Merah Putih, berarti dia sebetulnya juga ikut jadi bagian yang ingin masuk peperangan untuk sekedar malahkan Jokowi supaya dia bisa bekerja selama 5 tahun. Ini bagi saya rakyat sangat menyesalkan bahwa simbol-simbol atribut-atribut negarawan yang sebetulnya sekarang ini sudah bisa kita taruh di tempat Pak SBY sebagai tokoh yang besar dan akan kita doakan bisa menjadi sekjen PBB, kok kemudian faktor penyeimbangnya kok menjadi bagian daripada kekuatan Merah Putih yang sebetulnya secara numerik kalkulasi angka lebih besar. Anda melihat bahwa Demokrat itu akan dibawa menjadi bagian dari koalisi Merah Putih? Saya kira Demokrat sementara ini, tidak tahu nanti perkembangan lebih lanjut, tapi dia sekarang ini memberikan penyeimbang yang bandulnya akan lebih berat ke arah Merah Putih. Indikasinya ke arah sana. Pak Andreas, Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya secara pribadi saya perhatikan bahwa
dinamika masih berjalan terus gitu. Dan ini masih merupakan bagian dari dinamika politik, terutama antar partai-partai yang dalam satu bulan ke depan ini akan menjadi lebih intensif. Dan tentu di sini ya kalau dari PDI Perjuangan kita terbuka gitu, artinya terbuka untuk berdialog dengan semua partai, dan saya kira Pak Jokowi juga sudah punya komitmen untuk ya bertemu dengan pimpinan-pimpinan partai termasuk dari Koalisi Merah Putih. Ya, kalau kita melihat kan sebetulnya sebelum pertemuan di Bali antara Jokowi dengan Pak SBY, Pak Jokowi sempat mengatakan kemungkinan PAN dan Demokrat akan bergabung ke Jokowi dan JK. Tapi kalau melihat apa yang terjadi saat ini, nampaknya Demokrat lebih mengarah ke sana. Merah Putih. Ya, saya kira mungkin juga ya, makanya saya katakan tadi ini masih merupakan bagian dari proses dinamika ini gitu. Saya tetap melihat optimis bahwa dalam beberapa waktu ke depan di bulan September ini pembicaraan perlu lebih intensif, terutama untuk membangun kesadaran bersama kita untuk memperkuat pemerintahan ini. Justru itu pernyataan Pak SBY sebetulnya. Setelah pertemuan dengan Koalisi Merah Putih, justru itu sebetulnya pernyataannya untuk memperkuat pemerintahan Jokowi JK sebagai penyeimbang supaya pemerintahan Jokowi JK ke depan itu akan melakukan tugasnya dengan baik. Ya, itu pernyataannya, bukan perilakunya kan. Perilakunya ternyata sekarang eksplisit bergabung ke sana. Dan ini menurut saya lebih sebetulnya teman-teman dari grup yang mendukung Pak Jokowi JK ini, dan saya sebagai masyarakat sebenarnya menyayangkan proses-proses seperti ini kenapa terjadi, begitu polarisasi terjadi lagi sekarang ini. Yang kemudian kalau Mas Andre Pereira mengatakan perlu komunikasi, saya kira benar. Karena apa? Karena juga jangan mengharapkan bahwa Golkar akan kemudian secara mudah akan bergabung ke tempatnya Jokowi JK. Menurut saya enggak loh, menurut saya tidak. Yeah. Apalagi setelah ada peristiwa Agung Laksono yang dulu menggebu-gebu, akhirnya untuk 2015 sekarang sudah mulai melemah lagi. Bagi saya pertaruhan untuk Kongres 2015 bagi Abu Rizal atau Ical ini pertarungan yang betul-betul sudah prestis. Dia sudah merasa betul-betul tidak bisa lagi, saya sudah habis-habisan nih. Sudah mau menjadi presiden tidak bisa, menjadi wakil presiden juga tidak bisa, menjadi bagian dari menteri utama tidak bisa lagi. Apa sekarang betul-betul saya akan kehilangan martabat saya dengan menyerah untuk Kongres Golkar maju 2014. Saya kira tidak. Oleh karena itu, lalu komunikasi seperti apa yang harus dilakukan oleh JKW? Menurut saya beginilah. Seperti ini menurut saya lebih mengendorkan suasana kemenangan Pak Jokowi JK, ya. Menurut saya lebih oke lah, sekarang sudah menang, tapi tetap jangan lupa yang harus menang ini rakyat. Kalau yang menang harus rakyat, bagaimana kemudian juga ada komunikasi yang tidak usah sampai kepada suatu transaksi kepentingan atau transaksi yang sangat berdasarkan interest, tapi transaksi yang betul-betul bisa mengakomodasi secara elegan kepentingan kamu. Kita akan sambungin di segmen berikutnya. Mungkin tidak usah ada esensi dulu, bahwa kalau kemudian bisa namanya Ibu Mega ketemu Pak SBY saja, itu sinyal yang sangat baik. Pak Hatta ketemu Pak JK, itu juga sinyal sangat baik. Pak Ical ketemu Ibu Mega diterima baik-baik, itu sinyal yang baik. Itu sudah cukup memberikan suatu memberi suasana dan suasana begini, dalam bahasa Jawa Tengah sana, saya juga diuangke. Nah, juga kita tahu bagaimana melayani Presiden SBY, bahwa Pak Jokowi juga tidak usah nagih-nagih lagi lah, pokoknya lah kalau perlu ketemu lagi minta pengarahan, nasihat, karena ini kan bagaimanapun Bapak sudah 10 tahun, kita masih kurang pengalaman. Yang ngomong yang begitulah, yang ringan-ringan aja yang diperlukan. Itu pun mencairkan suasana. Oke, Mas Rizky, kita akan sambungin di segmen berikut nanti.